Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang uji Chi-square. Ini materi yang kelima dari perkuliahan ini. Nah, untuk Chi-square ini sebenarnya ini adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis pada data kategorik. Jadi jangan lupa bahwa nanti kita bicara tentang uji Chi-square, ini biasanya digunakan untuk menguji hipotesis pada data kategori. Nah, uji ini biasanya mengukur sejauh mana nanti perbedaan antara data yang diamati, jadi yang diobservasi oleh kita, dan data yang diharapkan. Nah, ekspektasinya tuh bagaimana begitu. Dan data yang diharapkannya. Nah, kemudian bisa dijelaskan oleh faktor kebetulan begitu seperti itu. Jadi memang Chi-square ini sering digunakan dalam penelitian ketika kita mau mengevaluasi hubungan antar variabel atau menguji kesesuaian distribusi data atau bahkan menguji tentang homogenitas dari variansi gitu. Makanya di sini kita bicara tentang chi-square itu pertama untuk distribusi sampling variasi, kemudian juga untuk estimasi variasi atau uji hipotesis variansi satu populasi, kemudian ada goodness di sini of-fit test dan uji independence. Nah, apa sih sebenarnya uji kesesuaian atau goodness ini adalah uji kesesuaian di mana kita nanti digunakan untuk menguji apakah distribusi data yang diamati itu sesuai dengan teoritis atau yang diharapkan gitu seperti itu. Kalau kita bicara tentang goodness of fit test ya, jadi dia itu untuk menguji apakah distribusi data yang diamati itu sesuai dengan distribusi teoritis atau sesuai dengan yang diharapkan. Gitu. Contohnya apa? Misalkan menguji apakah jumlah siswa yang memenuhi program studi tertentu sesuai dengan proporsi yang diharapkan, misalkan begitu. Nah, ini adalah kegunaan dari Chi-square yang pertama itu untuk menguji kesesuaian. Atau juga ini Chi-square ini digunakan untuk uji independence. Nah, ini yang akan kita bahas. Uji independence itu adalah uji hubungan atau asosiasi begitu uji independence itu. Jadi di sini digunakan untuk menguji apakah nanti kategori dua variabel kategori itu saling terkait atau independen gitu atau saling bebas begitu ya. Nah, contohnya apa? Misalkan menentukan apakah ada hubungan antara dua jenis kelamin, baik laki-laki dan perempuan dengan preferensi terhadap merek tertentu, misalkan begitu. Ya, nah ini uji independence. Nanti juga ada yang disebut dengan uji homogenitas, walaupun tidak dibahas di sini ya. Walaupun ini bagian dari Chi-square, juga uji homogenitas dan lain-lain banyak sebenarnya aplikasi dari uji Chi-square ini. Nah, ini untuk uji Chi-square itu ada daerah nanti penolakannya daerah alfa, signifikansinya sebelah kanan, kemudian untuk satu min alfanya adalah daerah penerimaannya begitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah bagaimana dalam uji Chi-square itu sendiri. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita menentukan hipotesisnya. Nah, jadi pengujian hipotesis nanti setelah menentukan hipotesis itu, maka kita akan melakukan pengujian hipotesis yaitu perbandingan antara frekuensi observasi yaitu dengan yang aktual dengan frekuensi yang diharapkan begitu seperti itu atau ekspektasi. Maka di sini yang disebut dengan nilai frekuensi observasi itu adalah hasil percobaan. Sedangkan nilai frekuensi harapan itu adalah hasil perhitungan secara teoritis. Jadi nanti secara teoritisnya bagaimana, E-nya gitu ya. Kemudian hasil percobaannya bagaimana. Jadi nanti kita akan cek nih, diuji perbandingan antara frekuensi yang observasi bagaimana hasil percobaan dengan hasil secara teoritisnya gitu ya. Ekspektasinya, harapan, itu ekspektasinya gitu. Jadi nanti itu yang akan kita lakukan ketika menguji
chi-square itu sendiri. Ini daerah penolakannya ya, seperti yang tadi saya sampaikan di sebelah kanan untuk chi-square ini. Kemudian juga chi-square dinotasikan dengan x kuadrat atau chi square atau chi kuadrat gitu, atau dalam bahasa kita itu adalah chi kuadrat. Yaitu nilainya jangan lupa chi square itu dia itu cirinya selalu bernilai bernilai positif gitu. Jadi nanti chi square itu selalu bernilai positif, jangan lupa. Kemudian juga ada yang disebut dengan derajat kebebasan atau degree of freedom. Ya, itu atau DF penulisannya atau dengan V saja gitu ya. Seperti itu. Kemudian dalam C-square juga nanti ada taraf nyata signifikansi yaitu luas daerah penolakan nol. Nah, itu. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu yaitu terkait dengan goodness. Nah, di sini untuk yang goodness ini uji tentang kesesuaian ya, goodness of fit. Disebut juga dengan uji kesesuaian. Ini digunakan untuk apa? Tadi saya sudah sampaikan di awal, yaitu untuk menguji apakah nanti distribusi frekuensi suatu percobaan itu sama atau tidak dengan distribusi frekuensi teoritis atau ekspektasi atau yang diharapkan. Jadi kita akan melihat nih, apakah nanti distribusi frekuensi percobaan itu sama dengan distribusi teoritis atau tidak gitu. Nah, ini salah satunya untuk menggunakan goodness of fit test gitu, seperti itu. Nah, rumusannya seperti tadi yang saya sampaikan, langkah-langkah yang pertama yang dilakukan untuk menentukan uji chi-square ini adalah dengan apa? Menentukan hipotesisnya. Biasanya H0 itu adalah tidak ada perbedaan antara distribusi teoritis dengan distribusi aktualnya, dengan percobaannya itu bagaimana. Jadi ekspektasi dengan percobaannya itu tidak ada perbedaan, maka pembandingnya H1-nya tentunya adalah apa namanya, ada perbedaan signifikan antara distribusi teoritis dengan distribusi aktual misalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan yang H0-nya itu tidak ada perbedaan signifikan atau tidak ada hubungan antara begitu ya, seperti itu, maka kebalikannya ketika H1 berarti ada perbedaan antara yang signifikan antara distribusi teoritis dengan distribusi aktualnya. Nah, kemudian kalau misalkan untuk yang independence, tadi saya sudah sampaikan kalau yang independence itu digunakan untuk gitu kan ya, untuk apa namanya? Menentukan di sini atau untuk menguji dua variabel kategori. Jadi frekuensi teramati dan frekuensi harapan. Sehingga dapat disimpulkan apakah nanti kedua variabel tersebut saling bebas, tidak berhubungan, tidak berpengaruh gitu, atau saling berkaitan gitu, atau berhubungan atau berpengaruh. Nah, itu saling bebas dan tidak saling bebas. Sebenarnya begitu sih. Kalau misalkan kita bicara tentang uji independensi atau saling terkait atau bebas begitu ya. Contohnya tadi misalkan menentukan apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan preferensi terhadap merek tertentu misalkan. Oke, penggunaan sepatu atau misalkan menggunakan apa namanya jaket gitu kan. Nah, itu kan tinggal dilihat begitu preferensinya bagaimana. Nah, rumusan hipotesisnya bagaimana untuk uji dari apa namanya independensi ini. Nah, ini yang harus di apa namanya bedakan nanti untuk ketika kita mau menguji independensi. H0-nya itu biasanya variabel-variabel saling bebas. Karena kan kita ngomongin tentang dua variabel, apakah dia saling bebas atau tidak gitu. Berarti H1-nya itu variabelnya adalah tidak saling bebas. Gitu. Baik, kita masuk ke goodness dulu ya. Untuk goodness itu di sini uji kecocokan atau uji kesesuaian. Nah, ini dilakukan pengujian kecocokan atau kesesuaian ini antara frekuensi teramati dengan frekuensi harapannya, ekspektasinya. Nah, didasarkan pada apa? Tentunya didasarkan pada besaran. Besaran yang digunakannya itu adalah chi square itu adalah sigma dari nanti O-nya itu adalah frekuensi pengamatan dengan E-nya itu frekuensi harapan ekspektasinya dikuadratkan dibagi dengan frekuensi harapan itu sendiri gitu. Jadi nanti akan banyak gitu nilai-nilai dari uji dari kesesuaian ini. Nah, kita akan lihat di sini kriterianya.
Jadi ada kriterianya. Apabila frekuensi yang teramati dengan frekuensi harapannya itu dekat, maka kemudian di sini jika nilai chi square-nya kecil, maka kesesuaiannya itu adalah baik. Artinya mendukung penerimaan H0. Jadi H0 diterima ketika chi square-nya kecil begitu seperti itu. Tapi kalau misalkan frekuensi yang diamatinya itu berbeda dengan frekuensi harapan, gitu ya. Kalau yang pertama kan frekuensi yang teramati itu percobaan itu dekat, hampir mirip-mirip lah dengan frekuensi harapan begitu. Maka nanti nilai C square-nya itu kecil. Tapi kalau berbeda nih ada gap, biasanya dia nilai C square-nya besar. Sehingga nanti H0 itu kemungkinan besar akan ditolak oleh kita gitu. Nah, untuk taraf signifikansinya bagaimana nilai alfanya? Nah, nilai alfanya itu dipengaruhi juga dengan derajat kebebasannya. Derajat kebebasan atau nilai F atau DF. Jadi kalau nanti nilai chi square lebih besar daripada signifikansi atau pada ujung kanan nilai kritisnya kan di sebelah kanan gitu ya dari tabel. Nah, seperti itu. Contohnya kita lihat ya. Di sini pada tahun 2019 terdapat 100 mahasiswa prodi sistem dilakukan pemilihan terhadap 3 lab riset. Jadi kita melakukan ada 3 lab riset dari 100 mahasiswa. Nah, satu orang mahasiswa hanya dapat memilih 1 lab riset. Tahun 2001 dilakukan pemilihan serupa dan hasilnya seperti pada tabel berikut ini. Kita akan lihat. Dengan taraf signifikansinya 5%, pertanyaannya, apakah dapat kita menyimpulkan bahwa distribusi mahasiswa di lab 3 atau di 3 lab riset tersebut tidak berbeda antara tahun 2019 dan tahun 2021? Jadi nanti kita akan melihat nih kesesuaiannya. Nah, ini labnya ya. Tahun 2019 itu sekitar di lab pertama ada 50, tahun 2021 45, kemudian juga di sini yang memilih lab kedua itu 15 orang, sedangkan 2021 itu ada 25 mahasiswa, kemudian pada lab yang ketiga tahun 2019 itu 35 mahasiswa, dan pada tahun 2020 hanya 30 mahasiswa saja yang memilih. Total observasi semuanya itu ada sekitar 100 ya, 100 mahasiswa, begitu baik di tahun 2019 maupun 2021. Nah, kita akan lihat solusinya. Rumusannya berarti kita mengacu kepada soalnya. H0-nya itu tidak terdapat perbedaan pola distribusi mahasiswa di 3 lab riset. Kemudian H1-nya berarti kebalikannya. Terdapat perbedaan pola distribusi mahasiswa di 3 lab. Nah, signifikansinya berapa? 0,05 gitu. Nah, rumus yang digunakan chi square tadi sudah. Jadi kita O nanti untuk percobaan dikurangi dengan nilai ekspektasinya dibagi dengan ekspektasi totalnya. Nanti kita lihat ya bagaimana cara perhitungannya. Tentunya di sini untuk yang pertama kita lakukan perkalian di sini E-nya gitu ya. Di sini kalau kita lihat di sini tuh 45 ini untuk tahun 2045 ya. Di sini untuk tahun 2000 dikurangi untuk lab pertama dulu. Untuk lab pertama itu berarti 2001 dikurangi dengan 2000 di sini 19 ya ekspektasinya karena kita melihat perbandingannya. Kemudian nanti juga sama untuk yang lab kedua 25 dikurangi 15 dibagi dengan 15-nya gitu ya. Kemudian di sini lab ketiga itu jumlah mahasiswa 30 dikurangi 35 dikuadratkan dibagi dengan 35. Hasil hitungnya adalah sekitar 7,88 ya. Di sini 7,88. Nah, kemudian kita lihat. Nah, sedangkan pada tabelnya nanti untuk derajat kebebasannya itu adalah jangan lupa karena ini ada 3 lab, berarti 3 dikurangi 1. Derajat kebebasan itu selalu K-1 ya di sini. K-1 berarti nanti 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Tinggal dicek nanti untuk derajat kebebasannya 2.
kemudian signifikansinya 0,05, hasilnya adalah 5,99. Dari sini ternyata Z hitungnya itu lebih besar, 7,88 lebih besar daripada 5,99, sehingga H0-nya ditolak gitu. H0-nya ditolak sehingga apa? Kesimpulannya bahwa taraf signifikansi dengan sebesar 5%, H0 ditolak sehingga H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa apa namanya? Terdapat perbedaan pola distribusi mahasiswa di tiga lab riset itu sendiri, begitu ya. Oke. Nah, kita lihat contoh nomor 2. Untuk contoh nomor 2 di sini dikatakan pada percobaan, di sini pada percobaan pelemparan sebuah dadu sebanyak 120 kali diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk mukanya itu kan ada 1 sampai 6 ya. Untuk pengamatannya itu 20, 22, kemudian untuk yang munculnya mata dadu 3 itu ada 17. Nah, kemudian harapannya percobaannya itu ada 20, 20, 20. Semuanya kan kalau misalkan 120 itu dibagi 6, kan harapannya begitu ya. Kalau misalkan begini, ketika mau melemparkan sebuah dadu, harapannya itu setiap mata dadu itu dengan 1 sampai 6 itu memiliki proporsi yang sama gitu, peluang yang sama munculnya. Jadi kalau ada 120 kali percobaan, maka mata dadu pertama itu pasti kan 20, mata dadu 2 20, 3 4 5 rata 20 begitu. Tapi ternyata setelah pengamatan, teori secara pengamatannya ekspektasinya kan rata ya. Pengamatannya itu beda-beda. Muncul mata dadu 20, satu ada 20. Yang muncul mata dadu 2 itu ada 22. Yang muncul mata dadu 3 itu hanya 17 kali ternyata munculnya. Nah, dari sini, nah, apakah dapat disimpulkan bahwa setiap muka dadu itu memiliki peluang kemunculan yang sama? Kan harapannya itu ekspektasinya adalah sama kan? Gitu. Sedangkan setelah dilempar itu beda-beda gitu ya. Setelah dilempar sebanyak 120 kali. Maka kita akan cek di sini rumusannya adalah setiap muka dadu memiliki peluang kemunculan yang sama, maka pembandingnya H1-nya adalah tidak sama. Signifikannya sama 0,05, berarti kita tinggal masukkan ke rumusnya. Nah, dikurangi dengan ekspektasinya ya. Jadi nanti 20 kurangi 20 dibagi dengan 20. Kemudian 22 dikurangi 20 dibagi dengan 20. O itu jangan lupa ini adalah percobaannya ya. O itu adalah percobaan, sedangkan E itu adalah ekspektasi harapannya. Selalu dibagi dengan ekspektasinya. O-nya itu harapannya. Jadi kalau di sini O-nya itu 22, harapannya berarti 20 di sini ya. Kan harapannya, ekspektasinya. Itu 1,7. Teman-teman tinggal cek saja nanti di tabelnya, chi-square tabelnya, ini daerah penolakannya. Ternyata di sini kan ada apa mukanya itu ada 6 ya. 6 dikurangi 1 5. Tinggal cek untuk uji tabelnya 5 dengan derajat signifikansinya 0,05, hasilnya adalah 11,070. Nah, dari sini ternyata nilai chi-square hitungnya itu lebih kecil daripada yang di tabel, sehingga H0 diterima. Dengan demikian maka tidak ada cukup bukti untuk menolak H0. Dengan demikian kita meyakini bahwa setiap muka dadu itu memiliki peluang kemunculan yang sama, atau masing-masing muka itu memiliki peluang yang sama untuk muncul, walaupun secara faktanya itu berbeda misalkan, tapi kan kita ngitungnya secara statistiknya begitu ya, walaupun berbeda tapi tipis mungkin. Jadi sehingga di sini dikatakan kan taraf signifikasinya 5%. Kalau taraf signifikasinya 1%, itu bisa saja menjadi hal yang sama karena nanti teh hitungnya itu berbeda begitu. Kalau 1% kan lebih sensitif lagi gitu, maka bisa saja dia jadi berbeda. Jadi tergantung dari taraf signifikansi teman-teman. Nanti cek aja di tabelnya untuk yang 5%, yang 1%, atau 0,025 misalkan ya, atau yang lebih sensitif lagi misalkan seperti itu. Itu bisa saja jadi menerima H0 gitu. Nah, yang diharapkan di sini adalah 0,05%. Begitu signifikansinya. Baik, kita masuk ke uji independence atau kebebasan yang tadi kita sampaikan. Dia itu memeriksa independensi dua variabel, yaitu frekuensi teramati dengan harapan, sehingga dapat disimpulkan apakah nanti kedua variabel tersebut saling bebas atau tidak, gitu, atau saling berpengaruh, gitu, saling terkait satu dengan yang lain. Nah, ini kita akan cek begitu ya, seperti itu.
Oke, nah perumusan hipotesisnya jelas H0-nya itu adalah variabel saling bebas dengan H1-nya tidak saling bebas. Oke, pembandingnya. Nah, uji kebebasan ini rumusnya adalah hampir sama dengan yang tadi, berarti nanti harapannya dikurangi dengan apa namanya variabel ekspektasinya dikuadratkan dibagi dengan ekspektasinya itu sendiri, begitu ya. Oke, jadi frekuensi observasi untuk baris ke I, kolom ke Z, kemudian karena ini biasanya dalam bentuk tabel ya teman-teman, kalau misalkan menggunakan uji keindependensi ini. Gitu. Oke. Nah, kita akan lihat di sini, misalkan dalam tabel kontingensi R baris dan X kolom untuk dua variabel. Nanti kita buatkan tabelnya, nanti baru masuk ke rumusnya. Frekuensi observasi itu OIJ hasil percobaan, sedangkan ekspektasi harus dihitung gitu. Nanti kita cari ekspektasinya. Rumus ekspektasi itu apa? Nah, di sini jumlah total gitu ya. Jumlah total kolom dikali jumlah total barisnya dibagi banyaknya total observasinya. Jadi nanti ini total kolom dikali total baris dibagi total observasinya. Itu adalah frekuensi ekspektasi yang kita inginkan untuk I kali IJ-nya gitu. Contoh soalnya misalkan seperti ini. Akan diuji kebebasan antara faktor gender, jenis kelamin dengan jam kerja di suatu pabrik, misalkan begitu. Data yang diperoleh disajikan dalam tabel di samping, kemudian dengan taraf signifikansinya nanti 0,05. Nah, akan diuji apakah ada kaitan antara gender dengan jam kerja. Maka hipotesisnya adalah kita buat gender dan jam kerjanya saling bebas, kemudian gender dan jam kerjanya tidak saling bebas. Teman-teman perhatikan nanti jumlah total kolom dan total baris pada masing-masing apa namanya kasusnya, kemudian total observasinya 30. Kita tinggal masukkan ke rumusnya ya untuk ekspektasinya tentunya. Nah, di sini untuk frekuensi harapan ekspektasi itu berarti nanti 14 dikali 5 dibagi dengan 30. Kemudian dari mana? Dari sini 14 kali 5. Nih, 14 dikali dengan 5. Nah, di sini 14 kali 5 dibagi nanti dengan apa namanya 30 jumlah seluruhnya. Nah, atau seperti ini ya. Oke, 14 total kolomnya nanti kalikan dengan total barisnya dibagi dengan 30. Maka akan disimpan di sini kan karena total kolomnya kolom yang ada di kolom pertama, baris pertama, maka disimpan hasilnya 2,23. Kalau kita mau mengalihkan antara kolom pertama dengan baris kedua atau misalkan kolom pertama baris kedua, ini kolom pertama baris kedua berarti 14 dikali dengan 13 dibagi dengan 30. Maka baris kedua kolom pertama berarti disimpannya di sini di 7, 6,07 gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti menggunakan rumus ini barulah nanti kita masukkan ke nilai C-square-nya. Berarti nanti 2 dikurangi kan ini 2,23 itu terletak di kolom pertama baris pertama berarti 2 kurangi 2,33 dibagi dengan 2,33. Yang ini berarti ditambah dengan 3 dikurangi 2,67 dibagi dengan 2,67. Hasilnya total semuanya itu adalah 0,4753. Sehingga nanti kita cek di tabel ternyata untuk derajat kebebasannya berapa. Kan ini ada dua kategori nih teman-teman perhatikan. R-nya itu apa? R-nya itu kan tadi sudah. R-nya itu adalah tiga kategori ya, tiga kategori. Kemudian ada usia jam kerjanya yang kurang dari 25, jam kerjanya di antara 25 sampai 50 dan di atas 50 jam per minggu. Jadi ada tiga kategori R-nya itu. Tiga, sedangkan dua di sini nilai K-nya adalah gendernya, ada pria dan wanita. Kan kita ingin mengecek itu kesesuaian jamnya gitu. Maka karena ternyata dari tabelnya itu C-square tabelnya itu 5,99 dengan demikian C-square hitungnya lebih kecil daripada yang di tabel. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa H0-nya diterima. Kesimpulannya adalah bahwa tidak cukup bukti untuk menolak H0 sehingga H0 diterima yaitu gender dan jam kerjanya itu saling bebas, begitu, tidak saling mempengaruhi, begitu ya. Oke, kita lihat contoh yang keempat, misalkan kita punya seperti ini. Ada sebuah posyandu yang mengadakan survei terhadap 20 ibu-ibu yang memiliki anak usia batita dan balita beserta penyakit yang dialami.
Dari hasil survei tersebut diperoleh tabel sebagai berikut. Nah, apakah dapat disimpulkan bahwa usia anak balita dengan penyakit itu memiliki saling mempengaruhi atau tidak begitu? Nah, ini kalau misalkan teman-teman ada yang punya data, mengambil datanya itu data tentang mobil, misalkan ya hubungannya dengan borosnya penggunaan bensin dan lain sebagainya, kayaknya T-square ini lebih cocok. Jadi nanti teman-teman bisa dicek seperti ini atau punya kategori gitu ya. Kategorinya banyak, misalkan per tahun, ini tahun 2001 bagaimana, 2002 atau tentang sinemas gitu ya, atau penggunaan apa namanya fasilitas umum atau penjualan apa namanya eh, rumah dengan apartemen gitu dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada kategori itu bisa cocok dengan si square. Kayak kalau kasus yang ini berarti nanti kita buat dulu tabelnya, kita buat dulu solusinya, kita buat tabel kontingensinya, kita apa namanya kelompokkan yang batuk ada berapa orang, yang flu ada berapa orang, yang demam ada berapa orang, sesak napas berapa orang. Balita dan batita nanti dipisahkan. Begitu seperti itu. Total barisnya ada berapa, total kolomnya ada berapa. Jadi ya sudah berarti kita tinggal dicek saja. Buat hipotesisnya H0-nya itu usia anak dan penyakit saling bebas. Kemudian H1-nya berarti tidak saling bebas, signifikasinya 0,05 0,05. Kemudian kita hitung, nanti berdasarkan perhitungan yang rumus yang tadi sebelumnya, baru cari chi-square hitungnya. Hasilnya adalah 4,144. Kemudian R-nya jadi berapa? R-nya berarti ada 1, 2, 3, 4. Gitu ya, ada 4 dikurangi 1 jadi 3. Untuk K-nya berarti 2. 2 kurangi 1 berarti apa namanya? Satu ya, jadi nanti 3 kali 1 3. Kemudian tinggal dicek aja, dicek tabelnya untuk data 3. Kemudian apa signifikansinya 0,05, hasilnya 7,815. Nah dari sini T hitungnya itu lebih kecil daripada, karena 4,14 ya, itu lebih kecil daripada T tabel. Dengan demikian nanti H0-nya diterima, sehingga ini apa namanya di antara keduanya itu ternyata antara penyakit dengan usia anak itu saling bebas gitu ya. Jadi tidak saling mempengaruhi begitu untuk apa namanya pengujian statistiknya. Baik, sementara itu untuk pertemuan kali ini di pertemuan tentang materi chi-square semoga dapat bisa membantu dalam pengerjaan data-data atau pengolahan-pengolahan data teman-teman. Terima kasih.